Saudara-saudara, salam, anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, dan juga kaum sepuh yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang dirahmati dan diberkati Allah. Kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan kesaksian firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan merenungkan bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ayat ke-23. Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Marilah kita bersama-sama tenang dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh kembali berkumpul sebagai sebuah keluarga yang diberkati, sebagai persekutuan terkecil umat Tuhan, dan di dalamnya kami kembali akan dilawat oleh suara kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama melihat kebenaran firman-Mu, ditolong untuk bisa memahaminya, selanjutnya ditopang untuk bisa menghadirkan buahnya dalam hidup kami. Kepada kuasa Roh Kudus-Mu itu kami berserah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, salam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari Rabu tanggal 25 November itu sebetulnya ada peringatan yang secara khusus memang istimewa, karena ada semangat dari peringatan itu yang sangat baik dan menginspirasi gerakan yang sampai sekarang sangat berkembang. Saudara, saya bicara mengenai sejarah tanggal 25 November itu ada apa begitu. Nah saudara, secara internasional pada hari itu diperingati hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah saudara, ada kejadian saudara di tanggal itu, yaitu meninggalnya saudara Patria Mirabal, Minerva Mirabal, dan Maria Teresa Mirabal, atau yang dikenal dengan Mirabal bersaudara. Ini satu keluarga bersaudara di Republik Dominika yang meninggal pada tanggal 25 November tahun 1960. Saudara, apa istimewanya
meninggalnya mereka ini. Saudara, rupanya mereka ini bertiga, Mirabal bersaudara ini adalah pejuang. Perempuan-perempuan yang luar biasa gigih untuk bisa menghadirkan gerakan melawan diktator yang saat itu memerintah di Republik Dominika. Diktator itu saudara namanya Rafael Trujillo. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa kenal lelah mereka melawan kesewenang-wenangan dari Rafael Trujillo ini. Mereka kemudian menyuarakan apa yang benar. Mereka kemudian menghadirkan suara kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat Dominika yang saat itu sangat menderita oleh karena pemerintahan dari Rafael Trujillo ini. Saudara, semua perjuangan pasti ada konsekuensinya. Karenanya saudara, akibat dari gerakan mereka ini, maka ketiga bersaudara ini, Mirabal bersaudara ini pun dibunuh. Karena tentu penguasa tidak senang dengan apa yang mereka lakukan. Nah, semenjak itu saudara, 25 November selalu diperingati sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan. Saudara, hari ini kita berbicara mengenai perempuan. Banyak sekali pandangan masyarakat sampai saat ini yang harus jujur kita akui merendahkan perempuan. Perempuan selalu dipandang sebagai sosok yang lemah. Perempuan selalu dipandang sebagai sosok yang pekerjaannya spesifik hanya di dapur, hanya soal-soal yang berkaitan dengan rias-merias, hanya berkaitan dengan soal-soal berkenaan dengan hadirnya keturunan, berkenaan dengan menyusui. Sementara kalau soal kepemimpinan, soal kemudian bagaimana membangun masyarakat secara lebih luas, banyak orang ragu terhadap perempuan. Saudaraku yang terkasih, suku saya misalnya suku Batak mengatakan perempuan itu parsoduk bolon, tidak layak berbicara, tidak layak kemudian memimpin di depan umum, tidak layak lalu kemudian memberikan bahkan pendapat. Jadi perempuan itu di belakang saja mengurusi soal-soal rumah tangga, soal-soal berkenaan dengan kebutuhan suami dan anak-anak. Saudara, ini tentu pandangan lama, sekarang sudah banyak sekali yang berubah. Orang sudah mulai bicara mengenai kesetaraan. Tapi kan kalau mau jujur kita akui bahwa masih banyak saudara-saudara pandangan-pandangan buruk yang melemahkan perempuan. Dan ini harus terus kita lawan. Hari anti kekerasan terhadap perempuan salah satu momentum di mana kita harus kemudian menghadirkan perlawanan kepada mereka yang merendahkan perempuan secara terus-menerus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat itu seperti fenomena gunung es. Yang muncul saudara-saudara hanya soal kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga, suami memukuli istrinya. Tetapi kalau kita mau gali lebih jauh saudara-saudara, kan tidak hanya itu. Kekerasan berkenaan dengan seksualitas misalnya. Tubuh perempuan itu saudara sering kali dipandang sebagai sesuatu yang dengan mudah murah bisa dinikmati oleh laki-laki. Kalau itu ada dalam diri perempuan, itu ada untuk menyenangkan laki-laki. Sehingga seringkali saudara-saudara kita masih saksikan tubuh perempuan dieksploitasi sedemikian rupa. Saudara mungkin masih pernah dengar ya ungkapan yang sangat merendahkan seperti kutilang darapati gitu ya. Kurus, tinggi, langsing, dan lain sebagainya macam lah, tidak perlu saya teruskan saudara. Yang kemudian arahnya adalah merendahkan perempuan dengan ukuran tubuh tertentu gitu. Pelecehan saudara-saudara. Kalau saudara kemudian
lihat ada perempuan lewat daerah tertentu, ada laki-laki kumpul di sana, biasanya ada banyak sekali perkataan-perkataan yang sifatnya menggoda tapi sebetulnya melecehkan, dan biasanya berkaitan dengan tubuh gitu, saudara. Tidak hanya itu, saudara, secara psikis juga kekerasan terhadap perempuan kerap kali terjadi. Sampai hari ini saya kira kita masih kemudian melihat itu. Ada keluarga yang misalnya begitu mendukung manakala anak laki-laki lalu kemudian ingin sekolah lebih tinggi. Tapi kalau anak perempuan, saudara, ya mengizinkan, tetapi kelihatannya orang tua masih berat-berat bagaimana begitu. Demikian juga saudara-saudara dengan tekanan-tekanan lain di masyarakat, saudara. Apalagi kalau perempuan sudah usia sekian belum menikah, wah biasanya pandangannya sangat rendah. Beda dengan laki-laki, saudara, yang rasanya ya 30-40 tahun belum menikah rasanya biasa-biasa saja. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini gereja harus menghadirkan suara kenabian. Tidak bisa diam, saudara. Dimulai dari gereja, justru gerakan anti kekerasan terhadap perempuan itu harus terus digulirkan. Saudaraku yang terkasih, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus sungguh sangat bersyukur, mengapresiasi pertumbuhan iman mereka. Karenanya melalui suratnya ini, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan sanjungannya, tetapi tidak hanya sanjungan, sekaligus harapan. Nah, saudara-saudara, harapan Rasul Paulus itu ternyata tidak soal agar jemaat di sana diberkati secara materi, saudara-saudara, agar mereka jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang sejahtera, saudara. Tidak. Paulus memohon kepada Allah agar jemaat di Efesus ini diberikan berkat melalui roh hikmat untuk mengenal lebih jauh tentang Allah. Apa maksudnya ini? Paulus ingin mengatakan begini, saudara. Kalau seseorang yang menjadi Kristen, dalam hidupnya dia sudah semakin mengenal Allah, maka pengenalan akan Allah ini akan membawa dia untuk semakin menyatakan atau mewujudkan kekristenannya itu. Orang kemudian punya sikap hidup Kristen dimulai dari pengenalannya akan Allah. Nah, saudara-saudara, Allah seperti apa yang harusnya kita kenal, saudara, terutama berkenan dengan hidup bersama, termasuk dengan saudara-saudara kita kaum perempuan ini. Allah yang kemudian kasihnya universal, Allah yang cintanya berlaku untuk semua, Allah yang kemudian di dalam kerinduannya menyambut kita semua dengan mesra. Kebaikannya berlaku untuk kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Karenanya saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan betul bagaimana keterbukaan cintanya ini dihadirkan. Saudara, kita tahu kan banyak sekali kisah mengenai perempuan, saudara, yang diangkat menjadi cara Tuhan Yesus memberikan pesan bagaimana Allah menghargai perempuan. Contohnya, saudara, persembahan janda miskin. Perempuan, saudara, dalam persembahan yang dihadirkannya sungguh diapresiasi. Kita tahu, saudara-saudara, ada cerita mengenai perempuan yang mempersembahkan, saudara-saudara, pemberiannya berupa minyak narwastu yang terbaik, saudara, untuk diberikan kepada Yesus. Ada kisah mengenai perempuan Samaria yang disambut oleh Yesus, saudara, bahkan Tuhan Yesus mau hadir, minta minum, berbicara, bincang-bincang dengan dia. Ada juga kisah, saudara-saudara, mengenai perempuan yang sakit pendarahan, yang sungguh dijauhi oleh orang-orang sekitar tetapi dipedulikan oleh Tuhan Yesus. Dan masih banyak kisah lain.
yang mencerminkan cinta kasih Allah universal. Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karenanya saudara, orang yang mengenal Allah, pasti sikap hidupnya terhadap perempuan pun berbeda. Dia akan menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari kekerasan terhadap perempuan, menghargai perempuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengarahkan langkah kita kembali. Gereja harus menjadi pionir hadirnya gerakan di mana perempuan dihormati, dicintai, dan diberi tempat. Di jemaat kita di GKP Cikampek, penatua kebanyakan perempuan. Komisi kebanyakan juga adalah perempuan. Kalau mau jujur, penghadir setiap kegiatan kebanyakan juga adalah perempuan. Banyak perempuan-perempuan yang telah memberi diri. Karenanya mulai dari gereja, mulai dari keluarga kita masing-masing, hargai perempuan. Karena lewat keberadaan perempuan, kita laki-laki bisa saling mengisi, bisa saling menopang, bisa saling membantu. Keluarga menjadi indah, ada perempuan di dalamnya, ada sosok ibu, ada sosok istri yang penuh cinta. Ada pepatah mengatakan, laki-laki yang kuat, di belakangnya, di sampingnya selalu ada perempuan yang luar biasa. Kalau Allah begitu sangat mencintai dan menghargai perempuan, demikian jugalah seharusnya kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk kesaksian firman Tuhan ini. Biar akhirnya Tuhan tolong kami, sehingga pesan firman Tuhan, cinta kepada perempuan, mengasihi perempuan, terbuka dan menghormati perempuan, dimulai dari keluarga, gereja, bahkan kemudian menjadi semangat yang hadir dalam masyarakat, boleh terus menerus kami buka. Terpuji namamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk banyak perempuan luar biasa di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia ini, di mana lewat mereka maka kebesaran dan karya Allah boleh kami alami. Ajar kami untuk menghormati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu ini. Amin.